Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wallah. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa saddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa terus melaksanakan aktivitas saat ini walaupun masih di dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Tapi semoga kita terus diberikan kesehatan, dan yang paling penting adalah keimanan. Ya, jangan sampai dengan adanya COVID-19 ini mengguncang keimanan kita ya. Jangan sampai kita meyakini ya, bahwasanya yang memberikan ujian cobaan ini adalah virus tersebut, tetapi tancapkan di dalam hati kita ini semua adalah ujian yang Allah berikan semata-mata untuk kita orang-orang yang beriman ya. Dan meyakini betul bahwasanya hidup dan mati seseorang itu adalah ketentuan mutlak ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun hal-hal yang berkenaan di luar itu adalah hanya sebab. Ya, hanya sebab. Ya, jadi tetap tidak juga kita kemudian meninggalkan ikhtiar kita ya dengan 3M, memakai masker tetap ya. Kemudian juga mencuci tangan, ya, menjaga kesehatan, menjaga jarak, itu tetap. Karena ikhtiar itu adalah perkara yang harus dilakukan bagi orang-orang yang beriman. Tetap harus diusahakan. Walaupun hasil dan ketentuan adalah Allah yang mempunyai hak yang mutlak. Jadi tugas kita adalah berikhtiar selama kita hidup di dunia ini. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW, yang mana guru saya pernah menjelaskan tidak ada doa ya, yang sering sekali diminta oleh Nabi dan itu diabadikan di dalam Al-Quran selain doa agar diberikan tambahan ilmu, yaitu Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepada diriku ilmu. Gitu. Jadi hendaklah kita di setiap harinya itu harus terus ada tambahan-tambahan ilmu, yang khususnya adalah ilmu agama. Maka begitupun di dalam makalah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab yang masyhur mungkin, yaitu di dalam kitab Nasaihul Ibad, di makalah yang kelima pada bab As-Sunai, yaitu di mana di akhir makalah tersebut, memang makalah ini disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di akhir makalah beliau mengucapkan doa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Jangan sampai dunia ini menjadi kegelisahan terbesar kami, wala mablagha ilmina, dan juga menjadi puncak ilmu kami ya, jadi sesibuk apapun kita di dunia ini, tetap puncak ilmu kita adalah menguasai atau memahami ilmu-ilmu agama ya. Dan ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan di bawah itu ya ada banyak perangkat-perangkat ilmu yang harus kita pelajari.
Salah satunya adalah kita belajar membaca Al-Quran ini ya, dalam program Abata adalah untuk menambah kualitas keilmuan kita dan juga kualitas ibadah kita itu amat sangat jelas mempengaruhi. Karena ketika kita sholat ya kita kan akan membaca Al-Quran. Ketika kita berdoa itu kan membaca ayat-ayat suci Al-Quran ya, maupun doa yang dikarang oleh para ulama maupun yang dinukil dari hadis ya. Nah kita harus bisa membaca Al-Quran ini. Jadi jangan sampai dengan kesibukan yang ada di dalam satu hari penuh ini sampai melewatkan kita untuk menuntut ilmu. Tidak adanya tambahan ilmu ya. Melainkan kegelisahan terus tentang masalah-masalah atau perkara-perkara dunia. Ya, na'udzubillah min zalik ya. Maka itu yang diminta oleh Nabi setiap harinya, yaitu Rabbi zidni ilman. Jadi ya Allah terus tambahkan kepada diriku ilmu. Bagaimana Allah pun juga membedakan gitu. Orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang yang tidak berilmu. Nah, mitra JSC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa minggu mungkin kita tidak bertemu ya melalui via online karena perubahan-perubahan jadwal yang sering sekali terjadi gitu mitra JSC. Namun insya Allah pada hari ini kita mulai lagi pertemuan kita, perjumpaan kita. Ya, semoga di hari ini Allah memberikan berkah dan kita sama-sama pasang niat sebelum kita memulai mempelajari tajwid ini, ya, mempelajari bacaan Al-Quran ini, kita pasang niat untuk menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hanya melalui via Facebook maupun YouTube nanti pun akan di-sharekan ulang mitra Yesi. Kemarin mungkin kita sudah sampai pada surah An-Nas, Al-Falaq ya. Dan kita sudah membahas bab qalqalah. Baik qalqalah sughra maupun qalqalah kubra. Nah, pada hari ini sebenarnya Bang Jai ingin membahas tentang masalah bab izhar. Namun karena sudah beberapa minggu kita tidak bertemu, alangkah lebih baiknya kita mengulas kembali terlebih dahulu. Agar masih nyambung ya, mualat gitu. Masih terus-menerus nyambung gitu. Kita ulang terlebih dahulu sekaligus untuk memutolaah hal-hal yang mungkin sudah kita pelajari dari surah Al-Fatihah agar tidak lupa ya. Jadi nggak cukup gitu. Kalau misalnya terus nambah tapi tidak ada pengulangan, kemudian tidak ada pemahaman. Nah, itu harus kita tambah terus gitu. Jadi jangan terus terburu-buru di dalam belajar, lebih baik sedikit-sedikitnya, tapi pasti kemudian kita mencoba untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mitra JC, seperti biasa kita selalu sebelum kita memulai kita selalu membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Nah, mitra JC bisa mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya di rumah. Begitupun catatan-catatannya untuk sekali lagi untuk mengingat pelajaran yang dulu-dulu sudah kita bahas. Kita mulai dari Al-Fatihah, dari ta'awun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Ini lam tipis. Bismillah. Hukumnya adalah mad tabi'i. Dibacanya bagaimana? Panjang 2 harakat. Hirrah. Nah, ini tasydid ataupun syiddah harus jelas karena dia adalah idgham syamsiyah. Apa itu idgham syamsiyah? Yaitu ketika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Nah, di sini apa? Huruf ra. Ar-Rahman maknanya adalah mad tabi'i. Ar-Rahim, nah itu idgham syamsiyah sama. Ar-Rahim.
Nah, ini adalah mad arid lis-sukun. Apa itu mad arid lis-sukun? Nah, ini sering sekali insya Allah akan kita temui. Gitu. Yaitu adalah ketika ada mad lin atau mad tabi'i ya, sebelum waqaf. Jadi boleh dibaca 2 harakat, 4 maupun 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Itu di dalam kitab Kasyifah ya, yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Itu ada tentang perbedaan pendapat ulama ya, tentang apakah bismillah ini termasuk di dalam di dalam surah Al-Fatihah gitu. Nah, kalau Imam Malik tidak memasukkan bismillah ini di dalam surah Al-Fatihah. Nah, jadi membacanya ya sunnah gitu. Jadi jangan kaget nanti misalnya ada yang tidak membaca bismillah di dalam bacaan sholatnya ketika membaca surah Al-Fatihah. Mungkin dia bermadzhab Imam Malik. Namun bagi kita mayoritas masyarakat Indonesia ini bermadzhab Asy-Syafi'iyah gitu. Nah, ini Imam Syafi'i memiliki pendapat bahwasanya bismillah ini termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Jadi bagi kita yang bermadzhab Syafi'i, ketika membaca surah Al-Fatihah itu hendaklah, bahkan wajib ya, karena termasuk surah gitu. Makanya hitungannya 7 ya, sab'al masaniyah. 7 yang diulang-ulang. Itu surah Al-Fatihah. Kalau misalnya bismillahnya ini tidak termasuk, ini jadi 6 ayat ya. Jadi tidak 7 tapi 6 ayat. Gitu, ini pendapat ya. Nah, kita mazhab Syafi'i ini tetap memakai bismillah. Jadi ketika sholat ya, wajib membaca bismillah dan itu harus terdengar. Kalau memang sholat yang sir itu minimal kuping sendiri. Kalaupun sholat yang maghrib ya, itu jahar, itu minimal orang di samping kita itu kedengeran. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi kita mazhab Syafi'i ya mengikut imam mazhab kita bahwasanya bismillah adalah termasuk di dalam surah Al-Fatihah, khusus surah Al-Fatihah ya. Jadi dalam sholat harus dibaca atau bismillah gitu. Kalau ta'awudz, itu tetap sunnah magome. Kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu idzar qamariyah. Rabbil alamin. Ya. Roknya rok tebal. Ya. Kita lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, tasydid perhatikan di situ syiddah ya. Kemudian kita lanjut. Maliki yaumiddin. Nah, maliknya mimnya panjang. Maliki yaumiddin. Maliki. Di dalam An-Nas beda ya. Itu selalu Bang Ji tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan. Ya. Yaum di sini adalah hukumnya mad lain. Kenapa kita katakan ini mad lain? Karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Apa huruf mad lain? Waw sukun dan ya sukun. Ya, apabila didahului oleh fathah artinya lunak, lain itu lunak. Ya. Kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan tasydid ataupun syiddah di dalam kalimat iyyaka. Ya, jadi jangan dibaca iyyaka. Tapi iya ya, disyiddah, ditasydid seakan-akan huruf ya-nya itu 2. Y ya, kalau kita bahasa Indonesia y-nya 2. Nasta'in ya. Masih sama matarid lis sukun. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim sama ya. Hanya di sini takut terjadinya lahan.
ya tergelincirnya atau terplesetnya lidah. Antara shad dan juga sin. Jangan dibaca shad ini jadi huruf sin gitu. Ihdinas siratal ma. Kemudian mustaqimnya huruf shad malah mustaqim. Ini salah ya. Karena menariknya huruf kata-kata Arab itu beda huruf, beda harokat saja itu bisa mengubah makna gitu. Seperti haul ya, itu kalau pakai hak tipis ya berarti 1 tahun penuh gitu haul ya, atau mengelilingi gitu. Tapi kalau haul itu beda lagi gitu. Itu dari sisi huruf ya. Kalau dari segi harokat ya sama gitu kan. Ada karim, kirom, nah itu beda. Terjadi. Jadi kita harus berhati-hati apalagi di dalam membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini adalah mukjizat ya. Semakin kita berhati-hati di dalam membaca Al-Quran, nah itulah adalah bukti ta'zim kita ya terhadap mukjizat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sekaligus Al-Quran ini adalah firman Allah gitu. Jadi harus berusaha pelan-pelan lah ya mungkin untuk menjaga adab di dalam membaca Al-Quran. Nah, kita lanjut. Suratal ladzina an'amta alaihim. Abang Ji putus di situ ya. Walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwasanya yang afdal adalah 1 nafas, 1 ayat ini ya. Cuman kita ini masih kelas awam ya, kelas pemula. Di situ nggak apa-apa, boleh berhenti di situ ya. Ada tanda itu kan, lam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina, dza ya, jangan dibaca alladzina, itu huruf jim. Ya. Beda makna. Lajin sama ladzin. Kalau alladzi itu kan yang artinya. Kalau al-laji apa? Bang Ji kurang tahu al-laji. Ya. Lujun mungkin. Ya. Suratal ladzina an'amta alaihim. Enak. Jadi kalau baca Quran tuh pelan-pelan tuh enak. Ya, enggak usah terburu-buru. Ya. Jadi jangan kejar hatam kita, tapi pelan-pelan sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Dan didengarnya juga enak gitu ya. Dan di sini yang harus diperhatikan adalah antara huruf nun dan juga mim mitra JC. Jangan dibaca amta. Ini susah ini ya, sulit. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. Yang pertama nun, yang kedua mim. Jadi am. Nah itu beda ya. Jangan ain semua atau hamzah semua. Tapi an'amta alaihim ya. Kita lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghair itu adalah hukumnya mat lain. Waladdallin, dallin ya, adalah mat lazim musaqqal kilmi. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang setelahnya itu syiddah bertasydid. Jadi dibacanya berat. Ya. Mat lazim harfi musyabbah atau mat lazim mutawal. Ya. Mat lazim musaqqal kilmi ya, atau mat lazim mutawal. Musaqqal yang saqqal dari berat, kilmi sebangsa perkataan. Nah, itu ya tadi surah Al-Fatihah. Dan semisal di dalam sholat gitu, yang kita perhatikan sebagai seorang makmum adalah bacaan Fatihah seorang imam ya. Kalau misalnya bacaan surah, karena baca surah ini termasuk perkara sunnah ya, di dalam sholat itu dia tidak termasuk rukun. Jadi ya jangan sampai terlalu dibesar-besarkan lah ya. Misalnya bacaan Fatihah sih sudah benar gitu. Misal pas baca surah ada yang tergelincir misal. Seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah itu kan harus qalqalah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ini surah sudah. Ya, sunnah ya sudahlah. Berarti kesunahannya tidak sempurna. Ya. Guru saya menjelaskan
itu menyebabkan kemakruhan di dalam sholat. Ya, menyebabkan kemakruhan saja gitu. Ya, tidak mendapatkan kesunahan. Tetapi kalau sunnah lawannya makruh. Ya, tapi kalau sah lawannya batal. Wajib lawannya haram gitu. Jadi kalau kesunahan tidak dapat, ya dapatnya makruh gitu. Kalau sahnya nggak dapat, berarti batal gitu. Ya. Jadi ada lawannya gitu. Jadi yang terpenting adalah bacaan Al-Fatihah. Ya. Kita perbaiki bacaan Fatihah kita. Ya, itu paling penting. Ya. Nah, kita lanjut ke surah An-Nas, Mitra JC. Nah, kita mulai masuk ke surah-surah pendek, yang mana kita baca setelah surah Al-Fatihah. Jadi misal memang surah An-Nas ini yang baru bisa kita kuasai, ya itu nggak apa-apa. Ya, jadi setiap sholat 5 waktu itu kita baca An-Nas mulu. Ya, nggak masalah. Ya, nggak ada kewajiban gitu di dalam masalah fikih misal. Kewajiban misalnya maghrib ini itu tidak hanya kesunahan saja, itu bahkan dijelaskan di dalam kitab At-Tibyan, ya karangan Al-Imam Nawawi ya. Beda Syekh Nawawi, beda Imam Nawawi. Imam Nawawi Ad-Dimashqi kalau tidak salah ya. Bang agak lupa tuh. Itu memang ada anjuran dari beberapa ulama. Jadi kalau maghrib bacanya ini, isya bacanya ini, itu anjuran saja gitu. Tapi kalau misalnya kita bacain memang yang paling afshoh paling fasih ya, dan sesuai dengan kaidah tajwid itu memang surah An-Nas, ya nggak masalah gitu. Bahkan itu kan kita sering dengar riwayat ada beberapa salah seorang sahabat gitu yang ini sholat kulhu lagi gitu kan. Ini namanya sahabat di belakangnya gerendengan gitu. Sholat maghrib udah tahu gue ini pasti kulhu lagi gitu. Akhirnya ya sahabat tersebut mengadukan hal itu kepada Nabi gitu. Ya Rasul, ini kita perhatiin tiap sholat baca kulhu mulu gitu ya. Ya itulah maksudnya kita punya Nabi mempunyai watak yang bijak gitu, sifat yang bijak gitu. Udah memang Nabiullah gitu ya, Habibullah gitu, memang Allah yang bentuk gitu. Nggak ada yang disalahin gitu. Oh, baca kulhu, coba panggil orangnya gitu. Nanti baca kulhu mulu ngapain gitu tiap sholat. Aneh seneng sama kulhu gitu. Ya udah, nggak ada yang salah gitu. Yang lapor nggak salah, ya karena ya mungkin mau ngasih masukan gitu, kalau bisa ganti yang lain. Namanya pendengar kan kadang bosan ya. Nggak usah kita lah, nggak usah sahabat gitu. Kita aja di dunia modern sekarang itu gampang bosenan. Makanya di dalam Quran kan dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan gampang bosan gitu. Ya, gampang jemu gitu. Ini sholat kulhu lagi. Apa kata sahabat tadi? Ya, ini cinta gitu dengan surah kulhu ahad gitu. Dan yang menariknya di dalam surah kulhu ini adalah surah yang mengesahkan Allah. Ini kan enggak, kalau surat-surat yang lain kan kita ada syarat gitu ya. Surat yang lain tuh ada syarat gitu. Kalau kulhu enggak. Emang nyeritain tentang keagungan Allah gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, enggak ada permintaan di dalamnya gitu, itu menarik gitu. Jadi benar-benar surat yang mengesahkan Allah, yang enggak menceritakan tentang keagungan Allah gitu. Kalau Al-Falaq, An-Nas ini kan kita minta tolong nih, ini surat pakai syarat begini. Ya, jadi kita minta tolong ya, minta tolong dari godaan manusia, dari godaan jin gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kita dulu pernah ngaji gitu, ya nggak apa-apa satu surat, yang penting benar gitu, lancar, dan kita cinta dengan surat tersebut. Nanti berharap surat tersebutlah nanti yang akan memberikan kita syafaat. Ya, nah itu kalau udah dirutinin itu bisa menjadi sebuah amalan rutinitas nanti. Ya. Jadi kalau mau dilebarkan ya anta ma'aman ahbabta gitu, engkau akan bersama yang engkau cintai gitu. Walaupun hadis ini merujuk kepada kecintaan sahabat kepada Nabi gitu. Tapi hal-hal yang kita cintai dalam perkara ibadah itu pun juga akan bisa menolong kita gitu, untuk membawa kita ke surga. Nah, jadi itu Mitra Jesi ya. Jadi nggak apa-apa. Ya, jangan kecil hati. Walaupun cuma bisa Anas nggak apa-apa. Kita kan bukan imam masjid.
Kalau imam masjid iya dah. Ya, kita hafal 30 atau 30 juz. Ya. Kita kan enggak juz 30 lah paling. Ya enggak. Dan itu yang terakhir, ya. An-Nas udah cakep udah. Ayo kita sama-sama baca surah An-Nas sambil mengulas ulang ya. Memperbaiki bacaan kita dan juga mengulik atau mengulas tajwid yang ada di dalam surah ini. Sudah, mungkin Mitra Jesi buka surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Mitra Jesi bisa perhatikan ya. Bismillah di surah An-Nas dan surah-surah lain itu tidak dimasukkan nomor atau angka, gitu ya. Tetapi berbeda dengan surah Al-Fatihah. Ya, entah mungkin Quran ini saja apa yang lain. Setahu Bang J sih, setiap Bang J buka Quran, pas surah ayat Bismillah itu ada angka 1, gitu. Tapi kalau surah yang lain itu nggak ada angkanya, itu nggak ada. Bismillah, Bismillah aja udah gitu. Nah ini makanya tadi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan Bismillah itu termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau nggak baca kagak sah gitu. Nah, paham tuh ya Mitra Jesi ya. Gitu. Ini sih nggak usah pakai dalil, ini sih logika aja, dilihat aja dah. Ya asal sering buka Quran juga ntar nggak sendiri kan. Nah ini nggak ada nomornya. Gitu. Nomornya pas Qul a'udzu birabbin nas nomor 1 udah tuh. Nah, total semuanya 6 ayat. Gitu. Nah, jadi Mitra Jesi boleh cek ya nggak di Quran Mitra Jesi yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya ada imam kagak baca gitu, ini mungkin bermazhab Imam Malik. Atau juga mungkin baca kita kagak kedengeran. Ada tuh model begitu tuh imamnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada model begitu tuh. Baca berarti udah aman dah tuh. Ya. Nah, kita mulai ayat yang pertama. Ya, tadi Bismillah kagak masuk ayat, nggak termasuk ayat. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di dalam surah An-Nas ini lebih dominan atau didominasi oleh hukum gunnah. Apa huruf gunnah? Nun tasydid dan mim tasydid. Apa itu gunnah? Secara bahasa adalah dengung, mendengung. Makanya idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dengung. Dengung tuh kayak itu tuh lalat atau tawon yang bin nah itu dengung tuh gunnah tuh. Ya. Qul enggak ada hukum ya. A'udzu ahmad tabi'i dah. Rabbi, nah, itu roknya rok tebal. An-Nas. Nah, di dalam An-Nas ini ada 2 hukum. Yang pertama dia idgham syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan nun dan kebetulan juga nunnya nun tasydid. Maka gunnah gitu. Dan gunnah harus dengung gitu. Jadi jangan dibaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tapi birabbin abin nas. Biasanya kori-kori tuh ya ngelagamnya. Ngambil lagamnya tuh pas digunahnya tuh biasanya. Sama pas mat arid li sukun. Birabbin nas. Pas gunahnya kalau enggak pas mat arid li sukun. Gitu. Jadi enak ngepas gitu. Kalau orang ngerti tajwidnya. Jangan sampai kita dengungin pas di robbinya. Ya namanya ada mertua kan. Baca Quran pas Ramadan ya niatnya pamer. Kebetulan mertuanya kiai lagi kan. Baca di robbinya gitu. Robbinya didengung. Lah salah. Qul a'udzu birabb. Nggak bisa kayak enak juga udah. Itu fatal gitu, jadi ketahuan ketahuan jahil gitu kan, kita ketahuan bodohnya gitu ya. Makanya ngaji yang sampai hatam dah gitu ya, cari guru gitu, guru Quran kita siapa gitu, ngaji sampai kelar ya. Ntar kalau misalnya guru Quran bilang udah cukup gitu, perdalam ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf misal. Nah, terakhir sampai mencari cari guru yang bisa memperkenalkan dirimu gitu, misal kepada Allah, misal itu udah tingkat tinggi ya, seorang mursyid gitu. Ini enggak, orang sekarang tuh lompat tahu-tahu ke mursyid ya. Nah, tapi ada step ya, syariat dulu gitu ya, baca Qurannya benerin dulu, udah benar
tauhidnya dipelajari dulu gitu ya. Ilmu ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Dengan kita mengenal sifat-sifat Allah tuh memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Kita kenal gitu bahwasanya kullu syai'in bimiqdar gitu. Segala sesuatunya tuh ada takarannya gitu, ada takdirnya gitu, sesuai takaran tuh orang gitu. Jadi kita kagak iri, kagak dengki gitu. Kalau belajar tauhid ajib. Ya, ajib. Ya. Allah tuh punya sifat Razzaq, Maha pemberi rezeki. Bukan sekedar ngasih, ya, tetapi menciptakan rezeki tersebut, kemudian menyampaikan rezeki tersebut. Ya, itu ada satu lagi tuh Bang, jangan lupa. Itu dijelaskan di dalam kitab Qatrul Ghaith ya. Ya, jadi yang dimaksud Razzaq ya yang disarahkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang menciptakan rezekinya, menentukan rezekinya dan mengirimkan rezekinya. Jadi orang-orang yang datang di sekeliling kita itu itulah cara Allah menyampaikan rezeki kita. Kita ada yang ngetok, Assalamualaikum, siapa ini? Ini ada acara akikahan. Oh, kita kagak tahu. Iya nggak apa-apa nih. Makanan tadi ada yang lebih. Itu Allah tuh yang menggerakkan manusia tersebut untuk menyampaikan rezekinya memang rezeki kita. Kita dapat, kita udah kenyang kebetulan. Kita kasih anak, berarti rezeki si anak. Lewat kita juga. Ya. Jadi dengan mempelajari ilmu tauhid tadi kita jadi makin tenang kita. Ya. Allah punya sifat qahar yang maksa. Kita nggak pengennya begitu, ya Allah pengennya begitu. Itu tauhid. Namun ya tetap kita harus mempelajari ilmu hal, yaitu di dalam kitab Ta'lim Muta'allim dijelaskan ya ilmu yang harus kita pelajari ya adalah ilmu hal, ilmu yang memang kita pergunakan saat ini gitu. Karena kita hidup di dunia ini harus sholat, ya. Maka kita harus mempelajari ilmu yang berkenaan dengan sholat, tata cara sholat, bagaimana wudhu, gimana sholat, syarat rukunnya apa aja gitu kan, sunnah sama wajibnya yang mana aja gitu kan, bacaannya kayak gimana gitu kan, itu ilmu hal. Ya. Kalau sudah nanti kita belajar tasawuf, ya. Ilmu akhlak, ya. Jadi tidak sekedar beribadah, tetapi beribadahnya dengan akhlak. Ya, sama tadi, tidak hanya sekedar baca Quran, tetapi membacanya dengan akhlak. Ya. Melihat tempat kondisi baca Quran, jangan sembarangan. Ini firman Allah, gitu ya. Membawanya itu ya, nah, begini. Ini kalau buku boleh dah begini nih. Ya. Ini mukjizat ya, firman Allah begini dah bawa. Taruh di dada, ya. Digendong, gitu ditenteng. Naruhnya nggak sembarangan. Nah begini, Quran tuh di atas segalanya. Itu di dalam kitab At-Tibyan ya, fi adabi hamalatil Quran, ya itu bahkan ya ini memang agak sedikit ekstrim sih, cuman ketika kita ngaji guru kita nggak ngambil pendapat itu. Itu kalau ada Quran tuh di dalam lemari gitu, terus kita pegang lemarinya kagak wudu, nah itu dosa tuh. Karena kan makanya ini nggak tahu nih Quran cetakan baru. Kalau cetakan lama ada tulisannya di sini kan, la yamassu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Maksudnya harus wudu. Nah, itu tadi. Jadi kalau sekedar ibadah ya begitu. Jadi Bang J nggak ngambil pendapat tadi ya. Tetap Quran sih di lemari gitu. Cuman nggak ngambil pendapat yang tadi. Tadi ekstrim kita megang lemarinya ya dosa gitu. Jadi ada dua pendapat itu yang paling ekstrim. Ya. Tapi minimal ketika menyentuh mushaf Al-Quran ini kita ada wudu dah, suci gitu. Ya, karena ini firman Allah. Ya. Dan menariknya ketika kita ta'zim, memuliakan Al-Quran ini, nanti mukjizatnya keluar dah tuh. Jadi Al-Quran tuh unik ya. Jadi sampai sekarang tuh ada mukjizatnya gitu. Kayak kalau kita sering baca Quran gitu, itu beda rasanya di HP sama di Qurannya langsung. Kalau di kitabnya memang dia ada mukjizat gitu. Itu minimal mata sampai tua ya. Sampai tua tuh masih cakep gitu. Ngeliat jelas ya. Walaupun kita sudah hafal Quran, jadi kalau orang yang hafal Quran dia sudah hafal surah, ya ketika membacanya satu, tapi kalau bacanya sambil melihat Al-Quran itu 2 pahalanya. Itu
Itu dijelasin begitu di kitab tuh. Ya. Jadi adab kita harus bisa lebih baik terhadap Al-Quran. Kalau ngamalinnya ntar dulu pelan-pelan atau. Nah kita lanjut ya. Ayat kedua. Malikin nas. Nah ini tadi Bang J bilang, Maliki di surah An-Nas sama di Al-Fatihah beda. Kalau di Al-Fatihah mimnya panjang, Maliki yaumiddin, nah gitu ya. Kalau di An-Nas pendek, Malikin nas. Perhatikan gitu. Jadi dari sini kita udah bisa naker gitu. Oh bacanya salah tuh. Tapi ilmu bukan untuk nyalain orang, kagak, buat nyalain diri kita sendiri. Oh yang itu salah, oh yang benar begini gitu aja cukup. Ya. Tapi kalau di samping kita ya berusaha untuk ditegur. Kalau nggak berani negur udah pindah dah. Ya, jangan sampai terjadi keributan. Itu sampai menariknya Imam Hambali ya, itu salah satu murid Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Itu dia punya murid gitu. Jadi kaget gitu tuh murid gitu. Di rumah tengah malam ada yang ngetok gitu. Tok tok tok. Suara pelan lagi. Siapa ya di luar gitu? Imam Hambali, suara pelan banget gitu. Oh guru aneh itu depan. Nah, dibuka ada pintu ya. Dibuka, dibuka. Ada apa gitu? Udah kita duduk dulu gitu. Ada apa Syekh gitu kan? Kaget. Jarang-jarang tuh guru datang tengah malam. Gitu. Tadi kebetulan ente ngajar pagi. Ngajaran nih. Nah kebetulan nih lewat gitu. Dan aneh denger bacaan atau penjelasan ente itu ada yang salah. Yang benar tuh begini. Udah dijelasin dah. Ya. Nah udah ya. Aneh balik dulu. Itu jalan sampai jinjit-jinjit. Ya, biar orang tuh kagak tahu. Inilah bagaimana mulianya ulama-ulama terdahulu gitu. Jadi tidak ingin menjatuhkan ya guru lain gitu ya di depan umum. Sebenarnya kalau mau negor pas di pengajiannya sih bisa, namanya gurunya kan serah guru gitu. Ini enggak, ditunggu tengah malam, muridnya udah pada tidur dan dalam kondisi hening. Nah, di jalan sampai jinjit Imam Hambali gitu kan. Ya, nah itulah bagaimana adab gitu. Nah kita kan kagak rame. Nyalain orang di sosmed ntar ribut. Udah jangan. Ya, nyalain siapa aja sekarang, waduh parah. Ya, ini datang aja ketemu face to face gitu. Nggak usah rame, nggak usah divideoin, nggak usah. Ya, tegur baik-baik gitu. Nah, sama ke kawan juga. Pas nggak ada orang ya. Karena juga lagi latihan ya. Kita latihan semuanya lagi belajar. Ya. Jadi ilmu ini kita pelajari untuk memperbaiki diri kita. Nah kita lanjut. Ilahin nas. Lamnya panjang. Ya. Lanjut. Min syarril waswasil khannas. Nah, itu ada ikhfa ya. Nun sukun bertemu dengan huruf shin. Ikhfa samar tuh. Antara nun sama shin samar ikhfa. Ya. Ya, samar ikhfa. Makanya ada zikir khafi. Zikir yang samar, enggak kedengeran gitu, tersembunyi di hati. Enggak kedengeran, samar. Khafi. Ya. Makanya namanya ikhfa. Samar gitu, enggak kedengeran, enggak jelas gitu. Antara nun sama shin. Kalau nun min itu nun. Tapi kalau shin mish itu shin. Ini kagak nun, kagak shin. Udah siap-siap masuk huruf shin. Itu ikhfa. Min syarril waswasil khannas. Roknya yang jelas ya, ada tasydid, ada syiddah di situ. Kita lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita lanjut. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi Bang J katakan memang surah An-Nas ini didominasi oleh hukum gunnah. Ada ikhfa, ada izhar laki, ada ya. Cuman lebih dominan dalam gunnah. Gitu. Dan ingat, surah An-Nas ini adalah termasuk surah muawizatain, surah perlindungan. Ya.
Jadi kalau kita gelisah, ya capek denger omongan orang gitu. Mau ibadah susah kayaknya gitu. Nah ini baca dah ya surah An-Nas. Kita kadang apa ya, lebih percaya apa sih istilahnya gitu ya, yang disampaikan orang-orang non muslim gitu dibanding sama nabi gitu. Nah, ini yang apa namanya, nabi yang anjurin gitu ya. Nah, ini paketnya udah ada, kita orang muslim, obatnya udah ada tinggal minum gitu. Kita kadang suka penasaran ya, suka sotoy gitu ya. Makanya kawan saya pernah bilang, so ganteng boleh sotoy jangan ya. Jadi ini udah ada obat gitu ya, surah An-Nas ya, surah perlindungan. Nabi dulu pernah kena apa namanya, kalau kita bilang santet ya. Nah beliau diperintah untuk baca surah ini ya enggak. Bahkan dibaca juga ketika sebelum tidur gitu. Takut ntar mimpi apa namanya, rep-repan ya. Kalau orang bilang tuh rep-repan, mimpi dikejar-kejar setan ya, nauzubillah dah gitu. Jadi kita kadang suka sibuk gitu, apa namanya, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, mau ruqyah aja. Cuman sebenarnya kita bisa mau ruqyah diri kita sendiri. Gimana ya ini? Ya baca surah An-Nas. Mau keluar baca surah An-Nas, habis sholat subuh baca An-Nas, ya nggak apa-apa. Ya belajar ruqyah sendiri gitu. Ya, biar yakin. Ya, kita karena yakinnya mungkin kurang ya nggak. Jadi lagi latihan yakin pelan-pelan. Itu surah An-Nas. Itu di dalam kitab Tibyan memang dijelaskan gitu. Memang kitab yang ngebahas Al-Quran sih ya. Bang J ngaji ketika itu pas Ramadan ya. Jadi fi adabi hamlatil Quran, adab tentang Al-Quran, apa itu Al-Quran. Kemudian ngebahas juga tentang boleh nggak sih kita ngajar Quran kemudian apa namanya, dengan menentukan apa namanya tuh ujroh ya, ujroh tuh bayaran gitu. Ada banyak pendapat. Kemudian apa sih keutamaan surah-surah di sini di dalam Al-Quran, itu ada gitu. Nah, jadi kita jadikan obat Al-Quran ini ya. Al-Quran itu syifa, ya syifa, sebagai penawar obat gitu. Nah, tinggal yakin dah ya. Nah, baru surah Al-Falaq ya yang terakhir. Kita udah sampai di surah Al-Falaq kemarin, membahas tentang qalqalah kubra. Qalqalah ya, qalqalah sugra maupun qalqalah kubra. Nah, kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu qalqalah ya. Falaq, qalqalah kubra, jelas. Ya, pantulannya lebih gede gitu. Falaq. Nah, huruf qalqalah apa aja udah kita pelajari kemarin, sedikit mengulang, yaitu baju di toko. Ba, jim, dal, to, kemudian qaf. Nah, ini qaf kebetulan. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Itu ikhfa ya. Min khalaq. Itu qalqalah kubra. Karena ada di akhir ya, di akhir kalimat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Min ikhfa, ghasiqin. Nah, ini izhar. Cuman Bang J nggak bahas hari ini ya, tadinya mau hari ini, cuman kita ngulas ulang dulu karena udah berapa minggu kita nggak ketemu. Nah, nanti insya Allah kita bahas bab izhar ya, izhar halqi. Waqab, itu qalqalah kubra. Kenapa ya? Tadi hurufnya ba. Ya, kemudian dia di waqaf gitu. Penyebab sukunnya karena waqaf. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sekali lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ikhfa, wa min syarri an syarrin nun ya, itu idgham bi gunnah sekaligus gunnah. Idgham syamsiyah sekaligus gunnah. Naffa itu 2 harokat, sa 2 harokat matabi'i. Fil 'uqad qalqalah kubra. Qad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min ikhfa syarri hasidin idza hasad. Itu izhar nanti Bang bahas.
Nah, surah ini juga surah Muawizaten, 2 surah perlindungan. Mitra Jesi. Sering kita baca kalau bisa ya. Minta perlindungan waktu subuh Al-Falaq ya. Karena kalau pagi hari itu kan ya orang lagi pada rame-ramenya gitu kan. Mau masuk pagi, kita mau berangkat kerja, kita nggak tahu tuh. Wa min syarri ma khalaq. Nah, ini sebenarnya aduh ntar rame lagi ya. Udah nggak usah Bang. Ini karena di sosial media ngeri ya. Ini kita berlindung dari apa-apa yang diciptakan oleh Allah gitu. Apa tuh? Apapun itu dah gitu. Nah, virus salah satunya tuh itu. Virus itu kan ciptaan Allah gitu. Nah, kita berlindung dah. Ya. Berlindung ya dengan apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Kadang orang lucu gitu ya. Dia bawa mobil, aman dah tuh nyampe kantor. Kena paku kecil. Karatan, infeksi mati. Nah, ini ya. Padahal kita mah takutnya dibunuh, kecelakaan, mati sama benda-benda kecil yang nggak bernyawa gitu. Paku. Nah, ini kita berlindung dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Tetapi karena pakainya ma, bukan man. Kalau man itu kan untuk yang berakal ya, akil. Ini ma, jadi sesuatu, benda dah tuh. Ya enggak, apa-apa yang diciptakan Allah gitu. Nah, virus juga dah tuh. Ya, itu yang diciptain tuh ya. Nah, kita baca dah nih. Mau pagi sama sore gitu, minta perlindungan dari yang Allah ciptain. Kadang kita meninggal gara-gara kepleset kerikil ya, elah kerikil kan kecil. Udah motor balap, bannya juga udah stabil, ya kerikil, kecelakaan, ya kan itu tadi. Kita kadang suka meremehkan hal-hal yang kecil. Gimana cara nggak ngeremehin, nggak sombong? Nah, kita berlindung sama Allah tadi, min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan di sini kejahatan malam ya apabila telah gelap gulita. Karena guru saya ngejelasin tuh memang kalau waktu malam adalah waktunya untuk dunia-dunia black magic. Semakin malam semakin kuat gitu kekuatannya gitu. Dan yang gak usah begitulah, gak usah yang dunia begituan. Maling itu nongolnya malam. Maling nongolnya malam. Ya. Memang ada yang siang-siang cuma jarang gitu. Tindak kriminal itu gede itu ya di malam hari. Ya, jadi kita berlindung tuh dengan kejahatan malam ya. Apabila telah gelap gulita, semakin malam semakin angker. Jam 8 kita lihat biasa ya. Jam 10 udah mulai tuh sepi. Jam 12 udah. Ya, coba jajal balik gitu. Jam 2 ada dari daerah mana itu, Sukapura misal Rorotan, wah angker itu. Udah gelap. Ya, kalau kita kecelakaan gak ada yang nolongin, itu kan kejahatan malam. Apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil uqad. Ya. Dan juga kita berlindung sama Allah dari penyihir ya, yang meniup di buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini buat kita penting ya, karena kadang banyak orang-orang yang hasut atau dengki. Bahkan bisa-bisa kita kena penyakit ain. Jadi kalau dipandang itu sama orang-orang yang dengki sama kita, ya itu kita bisa sampai kena penyakit ain. Itu minimal kayak ya gelisah, ya sampai-sampai bisa demam mungkin. Ya itu penyakit ain. Jadi orang pandangannya aja lah. Ini belum bergerak tuh orang kalau udah dengki, pandangannya bisa bikin penyakit ya. Gitu. Nah, berharap ya berwasilah dengan surah ini. Tetap ya kita kalau belajar ilmu tauhid, Allah memang yang menyembuhkan, tapi kita berwasilah gitu dengan surah gitu. Orang kita sering kok berwasilah dengan obat ya. Apa syirik? Ya enggak, tergantung keyakinan. Kita minum obat tuh wasilah gitu. Ya, bukti ikhtiar kita gitu. Karena belum kelas kita gitu ya. Belum kelas kita. Ya para nabi pun sama begitu ya. Syariatnya tetap harus berjalan. Kita beli obat, tapi jangan sampai meyakini obat yang menyembuhkan kita, enggak. Gitu. Tapi Allah yang menyembuhkan. Ya obat itu hanyalah perantara. Gitu. Wasilah aja gitu. Habis ntar kalau tahu-tahu sembuh, sakti lagi kan rame ntar. Ya orang pada minta tolong sama kita ntar lagi lama-lama jadi dukun. Pakai perantara. Itu minimal kiai-kiai ulama ya air putih itu sih wasilah aja. Tetap yang menyembuhkan Allah. Nah, kita berwasilah dengan surah ini, dengan firman Allah. 2 ayat muawizaten. Jadi tidak hanya kita pelajari gitu cara bacanya, tapi insya Allah sedikit-sedikit
ya dari ilmu yang sudah Bang J dapat, walaupun belum maksimal gitu ya, kita bisa ngamalin. Jadi Bang J berharap mitra senang jadinya baca Quran, nggak sekedar baca gitu, nggak sekedar latihan lagam, tetapi tahu manfaat maupun khasiat, walaupun penjelasannya luas ya. Mungkin sampai di sini Mitra JC. Semoga yang sedikit ini nih bisa ngasih manfaat, khususnya bagi diri saya pribadi. Jika banyak salah, bukan jika, memang banyak udah. Kalau jika kalau Bang J salah gitu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan berbagai macam kekurangan. Kalau misalnya ada pendapat yang lebih rajih, ya lebih muktamad, cara bacanya silahkan ambil. Ya, ini yang Bang J dapat dari belajar dulu gitu. Ya, dan semoga kita bisa istiqomah terus menuntut ilmu, duduk di majelis ilim. Ya, syukron Mitra JC, kasiron ala ihtimamikum, yang alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.